Sekarang orang mau belajar tentang kecerdasan artifisial. Sama sebenarnya kecerdasan artifisial. Einstein, sudah? Siapa? Ani Majasri, sudah sebenarnya kecerdasan artifisial? Belum ada. Jadi belum ada kata dengan apa kecerdasan artifisial. Jadi para pembelajar ini hari tentang kecerdasan artifisial. Manfaat dari para pembelajar ini, orang mengetahui tentang kecerdasan artifisial. Ada kuat itu, gimana dia, iya kan? Ya dari ciri-ciri apa, dari tujuan apa, dia apa lagi? Dia manfaat kata orang belajar hari ini tentang kecerdasan artifisial. Sekarang kita datang pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di hari ini adalah apa? Menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Kedua, menyebutkan ciri-ciri kecerdasan artifisial. Baru ketiga, membedakan mesin cerdas dan mesin biasa. Baru menyebutkan contoh kecerdasan artifisial yang ada di sekitar kita. Baru memahami cara tentang kecerdasan artifisial. Itu tujuan yang akan kita belajar di hari ini. Ibu minta adik-adik untuk berdiri. Untuk fokus melihat, mendengar, melihat, fokus. Sekarang ibu mau tanya, pernahkah kamu berbicara dengan asisten suara yang ada di HP kamu? Pernah? Pernah. Kamu udah berbicara apa yang berbeda? Apa? Ada tanya apa di sana? Misalnya soal. Ibu kasih soal, orang cari melalui Google, orang tanya. Itu adalah asisten suara yang ada di ponsel. Atau kamu pernah menonton di YouTube? Pernah? Pernah. Ada menonton apa? Video tentang apa? Robot. Kamu pernah menonton video tentang robot? Itu robot siapa yang buat? Manusia yang buat robot dengan kecerdasan apa? Siap. Itu robot tak mungkin mau jadi sendiri, tak mungkin dia mau jalan sendiri kalau tak ada perintah dari manusia seperti isi akan datang di dalam robot, lalu mulai manusia perintah. Oh itu pagi ini, itu pagi. Oh ambil itu, ambil apa? Kan ada robot, ada di rumah sakit mana? Di luar negeri robot sudah ambil obat kasih ke pasien, ambil makan kasih makan ke mana? Pasien. So ada, tidak tahu kalau di Indonesia ada, tapi kalau ada di luar negeri, ya sudah robot sudah berpandu dengan tenaga medis. Kalau tenaga medisnya mencukupi, jadi seperti robot. Robot ini ambil obat, kasih obat, minum obat pasien. Itu karena ada istilah kadang-kadang itu. Sekarang ini mau tanya, itu kecerdasan artifisial menurut kamu yang kita pagi apa? Menurut kamu kecerdasan artifisial, kecerdasan
sebagai manusia. Pada mesin apa? Mesin komputer. Kamu buka komputer, kamu buat robot di sana, tambah. Oh, semua kamu jadi sipil di kata. Kamu sudah mulai perintah melalui di komputer, sudah mulai perintah di robot. Buat begini. Iya. Kamu pegang komputer, kamu nulis saya gambar komputer, nah mungkin itu robot macam saja. Kalau tidak ada manusia itu baru tujuan agar mesin bisa berpikir. Itu tujuan. Saya kata mesin itu bisa berpikir. Itu belajar memecahkan masalah. Yang belajar memecahkan masalah. Tak mungkin robot memecahkan masalah kalau tidak ada perintah dari manusia. Kalau kamu itu robot yang pakai apa? Kamu mau baca? Mau dia dapat memecahkan masalah? Ya tuh. Jadi karena itu ada perintah dari manusia. Dia dapat melakukan pekerjaan karena ada data yang isi di dalam robot. Mengenai bagaimana kata kecerdasan artifisial dalam belajar? Ya seperti manusia. Robot itu seperti manusia. Belajar seperti manusia dari pengalaman. Ya. Robot belajar pada manusia karena ada manusia ada pengalaman isi di dalam. Dan kecerdasan artifisial juga belajar dari data yang dibuat. Karena semakin banyak manusia mengisi data di dalam robot, semakin banyak dia aktivitas robot. Biar manusia berbeda sana kemari, dia saudaranya. Karena DP data saudaranya yang masing-masing. Itu. Sekarang ini kalian S kemudian setegar tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping buruk yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap belajar, satu jari kanan satu jari kiri, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ciklik, tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri, ku gabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Silakan duduk. Sekarang perhatikan yang ada di slide. Apa itu kecerdasan artifisial? Sekarang tolong baca. Apa itu kecerdasan artifisial? Jadi kecerdasan artifisial adalah teknologi yang dibikin komputer menjadi pintar. Contoh, YouTube merekomendasikan video yang
semakin pintar karena belajar dari data. Itu apa itu kecerdasan artifisial? Jadi kecerdasan artifisial adalah teknologi yang bikin komputer jadi pintar. Itu. Baru ada ciri-ciri kecerdasan artifisial. Pertama, belajar dari data. Itu YouTube tahu membuat video, kan? Baru bisa beradaptasi. Google Map makin teraturan ini. Apa? Google Map. Baru tiga, dalam pakai algoritma atau aplikasi cuaca prediksi hujan. Boleh kan? Orang lihat prediksi hujan. Oh, hari ini mau hujan. Oh, esok panas. Itu. Baru keempat, kenali pola dan ambil keputusan. Ambil pola, buka HP, sampai yang jadi pola, buka kunci, pakai dengan ada yang pakai wajah, ada. Sama tidak pakai kunci pakai wajah di HP. Ada. Itu bilang kenali pola dan ambil keputusan. Itu melalui HP. Yang dia pakai kunci pakai wajah. Kalau bukan pakai wajah, tidak mau kan? Itu. Baru ada mesin cerdas dan mesin biasa. Mesin cerdas bisa belajar, bisa ambil keputusan. Contoh di Google atau robot penyapu jalan. Ya. Baru mesin biasa hanya ikut perintah. Contoh apa mesin biasa? Kalkulator. Kalkulator sini, kan? 2 tambah 2 berapa? 4. Kalau tidak ada perintah, Yana jadi 2 tambah 2 mengikuti kalkulator. Baru remote, kamu di rumah ada remote TV. Itu. Baru ada macam-macam kecerdasan artifisial. Ada atau buat komputer paham bahasa, yaitu di Google Translate. Ada speech recognition, mengerti suara atau Siri. Ya, speech recognition atau mengerti suara, bukan buku Siri. Itu. Pernah recognition, kenali wajah melalui Facebook. Baru kecerdasan recognition buat bikin apa? Gambar, musik, cerita. Di mana? Terusan. Cek ini. Itu. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Ada. Lalu ada cara kerja kecerdasan artifisial. Dia pertama mengumpul data. Misalnya banyak foto ikan. Kalau membuat kan? Jadi kalau mengumpul data sebanyak-banyaknya foto ikan. Baru belajar dari data. Membedakan ikan dan bukan ikan. Jadi terus kumpul data sebanyak-banyak gambar ikan, baru tuh orang membedakan mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Baru ketiga, hasilkan prediksi. Baru ada tebak gambar, ikan atau sampah, ikan atau kucing. Itu tebak gambar. Itu. Kesimpulan dari materi tadi. Jadi kecerdasan artifisial buat mesin menjadi pintar. Kecerdasan artifisial bisa belajar, bisa beradaptasi, mengambil keputusan. Ada mesin cerdas
ada mesin biasa. Kecerdasan artifisial mempunyai batasan karena tidak mempunyai perasaan. Itulah materi kita di hari ini. Sekarang Ibu mau kasih materi LKPD, tapi buat per individual, bukan kelompok, tapi buat sendiri, individual, tapi buat sendiri. Jawab di lembar sini. Materi sesuai dengan tadi. Boleh 5 menit? Boleh? Boleh. Yang tidak termasuk dengan kecerdasan artifisial berarti tidak mau tentang. Yang cuma termasuk yang bukan kecerdasan artifisial berarti centang di bukan kecerdasan artifisial. Soal pertama, menurut dengan kamu bebahasakan diri, jelaskan apa itu kecerdasan artifisial menurut kamu. Menurut kamu berbahasa sendiri yang nomor 1. Menurut kamu berbahasa adalah kecerdasan artifisial. Dari keseluruhan materi tadi, ada pertanyaan? Ada di depan ada? Apa tujuan dari kecerdasan artifisial? Itu area B pertanyaan. Itu DP tujuan agar mesin bisa berpikir, belajar memecahkan masalah, dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Sekarang ada lagi yang mau bertanya? Ada? Adik-adik. Bagaimana cara bekerja kecerdasan artifisial? Bagaimana cara kerja kecerdasan artifisial? Dia bekerja sama seperti dengan manusia, belajar dari pengalaman. Itu juga belajar dari data yang saya isi. Karena semakin banyak data yang orang kasih masuk, semakin banyak robot melakukan pekerjaan. Itu. Siapa yang mau baca dari jawaban ini? Hari-hari yang boleh. Nomor 1. Jawaban nomor 1. Dengan bahasamu sendiri, jelaskan apa itu kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat manusia dan bukan kecerdasan yang dibuat komputer atau AI. Itu
Itu menurut apa? Kalian dengan dia bahasa sendiri, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat manusia nomor 2 Google Maps dan lampu lalu lintas. Itulah jawaban dari Adi Majisku. Sekarang tepuk tangan untuk jawaban dari Adi. Nomor aktivitas kedua. Siapa boleh menjawab? Kita berani-berani, kemalu-malu. Tetap pada kolom yang depan. 1. Kalkulator. KA. 2. Filter wajah di IG atau TikTok. KA. 3. Lampu lalu lintas. KA. 4. Aplikasi Google Maps. KA. 5. Mesin cuci bukan KA. Itulah jawaban dari Adi. Siapa yang lain? Ada jawaban yang lain? Ada? Tidak ada. Itulah dari ketiga teman kita yang sudah mempresentasikan jawaban mereka. Ada yang mau bertanya? Ada? Kalau sudah ada yang mau bertanya, kita lanjut lagi. Sekarang ibu mau tanya, hal baru apa yang paling menarik yang kamu pelajari di hari ini? Hal baru yang paling menarik yang kamu baru belajar? Ya? Hal baru apa? Hal baru apa? Ya? Bisa mengetahui apa itu kecerdasan artifisial. Baru, menurutmu mengapa kakak di masa depan ini kecerdasan artifisial penting bagi kita untuk memahami? Ya, menurut kamu, siapa katakan di masa depan ini kecerdasan artifisial penting? Ya, menurut kamu apa? Karena masa depan apa? Ini kurang apa? Wah, kurang robot banyak mau bekerja di masa yang datang. Jadi kamu ini mesti belajar dari sekarang. Itu. Sekarang ibu mau kasih kamu pulang, kamu cari tentang kecerdasan artifisial. Jadi pada materi yang akan datang, kalau lagi mau berapa dengan materi lain. Jadi ibu mau suruh datang dalam pertemuan berikut, ibu mau tanya tentang apa kecerdasan artifisial. Jadi kecerdasan artifisial, kecerdasan yang dibuat oleh siapa? Manusia. Jadi sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum karena mau pulang, mau tutup, karena mau apa dulu? Siapa yang memimpin doa? Gisel. Tuhan,